Ya pemirsa, kita ke berita terpopuler yang pertama. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengungkapkan temuan mencegangkan dari hasil pengawasan produk beras di 62 kabupaten kota. Dari 10 merek beras kemasan premium yang diperiksa, selama pengawasan hingga akhir Maret 2025, hanya satu merek yang memenuhi persyaratan mutu. Dalam keterangan resmi, Ditjen PKTN menyebutkan pihaknya bersama pemerintah daerah melakukan pengawasan, pengamatan, dan pemantauan terhadap 98 jenis produk beras yang beredar di wilayah masing-masing. Hasilnya ditemukan 30 produk beras yang ditolak karena kuantitasnya tidak sesuai ketentuan. Tak hanya memberikan sanksi, pemerintah juga telah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pengemas beras. Pelaku usaha pun diwajibkan menindaklanjuti pembinaan tersebut dalam waktu 30 hari sejak sanksi ditetapkan. Pada bulan April 2025, Ditjen PKTN kembali melakukan pembelian sampel beras sebanyak 35 kemasan. Terdiri dari 34 beras kemasan 5 kg dan 1 kemasan 2,5 kg dari 10 merek berbeda. Namun hasilnya memprihatinkan, di mana dari hasil pemeriksaan mutu terhadap 10 merek beras premium yang diolah datanya, hanya satu merek yang memenuhi persyaratan mutu beras premium, sedangkan 9 merek lainnya tidak memenuhi persyaratan mutu. Ya pemirsa, kita ke berita terpopuler selanjutnya terkait dengan durasi rawat inap yang menggunakan BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan memastikan tidak membatasi durasi para peserta dalam rawat inap di rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya tidak menentukan status sudah sembuh atau belum seseorang peserta yang mengklaim manfaat Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menurutnya biasanya durasi rawat inap bergantung pada status penyakit peserta sudah terkendali atau belum. Gufron mencontohkan jika penyakit peserta belum terkendali dan masih terpasang infus sebelum dirawat inap selama 3 hari, seharusnya masih dirawat inap. Gufron mengatakan kalau terpaksa dipulangkan pasti karena bukan BPJS. Ia mengatakan para peserta yang ingin protes karena terlalu cepat dipulangkan sebelum penyakitnya terkendali dapat menghubungi call center BPJS Kesehatan di nomor 165, menghubungi lewat WhatsApp resmi BPJS atau menghubungi petugas BPJS 1 yang ditempatkan di rumah sakit. Gufron menjelaskan banyaknya keluhan para peserta JKN mengenai suatu rumah sakit dapat dipertimbangkan oleh BPJS Kesehatan untuk diputus kemitraannya. Ia mengatakan pihaknya akan mencoba mengingatkan dahulu pihak rumah sakit yang tidak memberikan layanan kesehatan yang optimal terhadap peserta JKN. Ya, di sisi lain pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima tanda jasa kehormatan dari pemerintah Prancis dalam sebuah upacara resmi yang berlangsung di Paris Senin 14 Juli 2025. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prancis, His Excellency Sébastien Lecornu, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan Menhan RI dalam memperkuat hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Penyematan penghargaan ini dilakukan tak lama setelah Syafri menghadiri perayaan Hari Nasional Prancis atau Bastille Day 2025, di mana Indonesia tampil sebagai tamu kehormatan. Dalam momen bersejarah tersebut, kontingen Satgas Patriot II dari Tentara Nasional Indonesia turut berpartisipasi dalam parade militer yang digelar di Champs-Élysées, Paris. Partisipasi Indonesia dalam Bastille Day tahun ini sekaligus menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Momentum ini juga memperkuat posisi strategis Indonesia sebagai mitra pertahanan utama bagi Prancis di kawasan Indo-Pasifik. Menhan Syafri terima penghargaan di Paris pada Bastille Day. Ya pemirsa, perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, tiba-tiba mendapatkan kontrak kerja dari pemerintah Amerika Serikat senilai 200 juta USD atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Selain xAI, terdapat OpenAI, Google, dan Anthropic juga mendapatkan kontrak yang sama. Kontrak tersebut berasal dari Departemen Pertahanan AS DoD. Tujuannya untuk meningkatkan adopsi kapabilitas AI dalam departemen pemerintahan tersebut. Dengan kontrak tersebut, Departemen Pertahanan dapat mengembangkan alur kerja AI. Selain itu, bertujuan untuk mengatasi tantangan keamanan nasional yang kritis. Kontrak dengan pemerintah menambah panjang pekerjaan xAI di lingkungan serupa. Perusahaan diketahui juga baru saja mengumumkan serangkaian produknya, disebut sebagai Grok for Government. Produk itu tersedia untuk berbagai pelanggan
dari keamanan federal, lokal, negara bagian, dan nasional. Pemerintah AS diketahui telah memperluas penggunaan AI. Gedung Putih mendorong lingkungan pemerintah bisa melakukan hal tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga melonggarkan regulasi terkait teknologi AI. Dia mencabut perintah eksekutif saat pemerintahan Joe Biden tahun 2023 lalu, di mana aturan berupaya mengurangi dampak risiko AI dengan mengungkapkan data wajib.